Orang-orang yang tidak tahu hukum barangkali bisa membuat kesalahan bukan karena disengaja, tetapi karena dia tidak tahu hukumnya. Dari mana kita mendapatkan kebaikan seperti ini? Padahal kita tidak ahli hukum dan kita tidak khatam dalam kitab suci. Cukuplah Anda mendengarkan firman setiap hari dan merenungkannya. Sebab Alkitab kita bukan sesuatu yang bisa dibakar lalu diminum dan kita tahu semuanya. Kebijaksanaan bukan berasal hanya dari pengetahuan, tetapi terutama dari pengetahuan dan praktek. Justru Yesus mencela orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka hanya tahu tetapi tidak mempraktekannya. Gereja juga menyadari hal ini. Karenanya gereja mengakui bahwa di luar gereja Katolik ada keselamatan jika orang-orang yang berada di luar gereja Katolik melakukan hukum kasih atau hukum Kristus. Masalahnya adalah apakah mereka tahu? Kitalah yang tahu. Maka kita mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan dan sekaligus menjadi teladan kebaikan bagi banyak orang supaya orang mengetahui bagaimana caranya hidup di dalam Tuhan. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari Rabu Pekan Biasa yang ke-28. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita hidup di dalam dua kenyataan, yaitu kenyataan daging dan kenyataan roh. Bagaimana kita dapat hidup dalam kemenangan roh? Marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati kita sambil menyampaikan wujud-wujud misa kita pribadi kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup dalam dua kenyataan. Kenyataan pertama adalah kenyataan duniawi, dan kenyataan kedua adalah kenyataan rohani atau spiritual. Paulus sering menggunakan istilah dualisme seperti ini. Dualisme artinya dari dua kenyataan yang dipertentangkan atau dibanding-bandingkan. Dualisme ini adalah gelap, terang, baik, buruk, dunia, surga, atau daging dan roh. Kali ini Paulus menggunakan istilah kedagingan dan roh. Orang-orang yang dipimpin oleh daging, maka dia akan mengikuti keinginan daging. Disebut keinginan, karena keinginan orang kalau ingin atau pengen, itu barulah keinginan sesaat atau kemauan sesaat yang belum tentu kebutuhannya. Atau kalaupun kebutuhannya tidak melihat ke masa depan, apa manfaatnya, apa konsekuensinya, dan lain sebagainya. Orang kalau baru ingin, itu biasanya disamakan dengan keinginan anak-anak. Anak-anak kalau mau ini, mau itu langsung. Kalau tidak dikasih, dia nangis. Itulah ciri khas orang yang ingin. Biasanya keinginan melahirkan kesenangan. Dan kesenangan ini adalah kebahagiaan di nomor yang paling rendah. Kesenangan adalah rasa senang, saya merasa senang. Di atasnya gembira, gembira itu bisa ditunjukkan dengan wajah. Di atasnya lagi bahagia, dan yang paling atas adalah sukacita. Jadi kalau kita baru ingin, maka kita akan memperoleh kesenangan. Meskipun kita tidak tahu apa yang bakalan kita dapatkan dari kesenangan atau dari keinginan itu. Di sini dituliskan dengan sangat jelas oleh Santo Paulus. Entah kenapa dia menulis begitu detail dengan beberapa istilah. Pemujaan berhala, sihir, percekcokan, amarah, kepentingan diri, roh pemecah, pesta pora, mabuk, lalu masih ada lagi yang lain-lain lagi, yang semuanya biasanya kita sukai. Tidak ada satupun dari yang di sini yang tidak kita sukai. Pemujaan berhala mungkin kita nggak suka ya, tetapi kita tidak tahu bahwa pemujaan berhala pada masa sekarang ini bisa saja berupa sesuatu yang menyenangkan kita dari pengaruh digitalisasi atau budaya digital. Kita senang nonton Netflix sampai berlama-lama, bahkan sampai pagi, lalu mengabaikan pekerjaan-pekerjaan hari itu. Anda bayangkan kalau saya nonton Netflix atau nonton apalagi view atau apalah, atau televisi atau drama dan lain sebagainya sampai jam 1, jam 2, dan kemudian pagi harinya saya harus misa, tetapi di misa itu saya mengantuk, maka saya berdosa sebagai imam yang mengabaikan pekerjaan utama saya. Karena saya tidak dipanggil untuk menonton film-film atau drama-drama. Itu hanyalah suatu sampingan belaka. Tetapi karena saya senang, maka saya akan melakukannya lagi, makin lama, dan lama sekali, sampai mungkin bisa tidak tidur. Bayangkan jika anak-anak remaja main game, seperti itulah yang bisa kita pikirkan.
Sebaliknya, Paulus membandingkan dengan hasil dari roh, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Biasanya disebut sebagai 9 buah roh. Kalau kita melihat ini, maka mestinya kita tahu dalam dunia ini kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah. Kita semakin membutuhkan Tuhan supaya kita bisa memilih yang baik, karena yang baik akan berbuah kebaikan juga. Nah, ada lagi cara hidup yang dilakukan oleh orang-orang Farisi yang hari-hari ini membuat Yesus marah-marah. Kalau kita baca perjalanan Injil pada hari-hari ini, maka kita akan melihat bahwa Yesus marah-marah pada orang-orang penting. Dan ini nanti yang akan membawa Yesus pada kebencian dari kaum-kaum berjubah saat itu, yaitu orang Farisi, ahli-ahli kitab, atau imam-imam. Yesus mengatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang tampaknya suci. Mereka dengan senang hati akan memberikan persembahan-persembahan, mulai dari persepuluhan, selasi, inggu, sayuran, natura maksudnya ya, persembahan barang-barang. Tetapi Yesus masih mengatakan, kamu belum melakukan sesuatu secara penuh sebelum kamu melakukan hukum kasih. Orang-orang seperti ini biasanya sudah puas dengan menyumbang, tetapi mereka belum menyentuh dengan tangannya sendiri atau belum menggunakan tubuhnya untuk memberkati. Entah dengan tersenyum, mengatakan hal-hal baik, entah mungkin juga dengan mengapresiasi atau memuji orang, membesarkan hati orang, menasihati dan sebagainya. Jadi hidup kita harus lengkap, dan dengan demikian kita mencerminkan buah-buah dari roh tadi. Apa yang dikatakan kepada para ahli Taurat? Jadi orang yang hafal Taurat, orang yang khatam Alkitab pun bukan dianggap sebagai orang suci dan tidak mendapat jaminan masuk surga. Menurut Tuhan, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang harus melihat kebaikan dari sisi yang lebih dalam. Katanya, celakalah kalian juga ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Jadi rupa-rupanya ahli-ahli Taurat ini sering membaca Taurat. Taurat itu artinya peraturan Tuhan atau janji Tuhan akan kebaikan dengan catatan orang-orang atau umat Tuhan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai hukum Musa. Jadi intinya tuh kalau ikut-ikut aturan itu, maka kamu akan selamat gitu. Nah, saya misalnya belajar Taurat, saya akan memberitahu kepada orang lain, kamu kalau mau berdoa, kalau mau makan, cuci tangan dulu. Cuci tangannya jangan begitu, cuci tangannya harus 3 kali ke depan, 3 kali ke belakang, harus begini seperti protokol kesehatan. Itu baru yang ringan. Yang lain lagi adalah kalian sebelum makan, kalian harus mencuci perkakas. Perkakas harus dicuci. Kalian harus mengucapkan mazmur ini, kalian harus mengucapkan kalimat itu dari kitab ini dan kitab itu. Tetapi si ahli Taurat sendiri tidak melakukannya. Biasanya seorang yang tahu hukum, dia juga yang paling bisa melanggar hukum. Orang-orang yang tahu hukum biasanya tahu juga lubang-lubang hukum, sehingga dialah yang paling mungkin berdosa. Kenapa? Karena sudah tahu tetapi tidak dilakukan. Itulah yang dikatakan Yesus. Sedangkan orang-orang yang tidak tahu hukum barangkali bisa membuat kesalahan bukan karena disengaja, tetapi karena dia tidak tahu hukumnya. Nah, saudara-saudari, dari mana kita mendapatkan kebaikan seperti ini? Padahal kita tidak ahli hukum dan kita tidak khatam dalam kitab suci. Cukuplah Anda mendengarkan firman setiap hari dan merenungkannya. Sebab Alkitab kita bukan sesuatu yang bisa dibakar lalu diminum dan kita tahu semuanya. Kebijaksanaan bukan berasal hanya dari pengetahuan, tetapi terutama dari pengetahuan dan praktek. Justru Yesus mencela orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka hanya tahu tetapi tidak mempraktekannya. Gereja juga menyadari hal ini. Karenanya gereja mengakui bahwa di luar gereja Katolik ada keselamatan jika orang-orang yang berada di luar gereja Katolik melakukan hukum kasih atau hukum Kristus. Masalahnya adalah apakah mereka tahu? Kitalah yang tahu. Maka kita mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan dan sekaligus menjadi teladan kebaikan bagi banyak orang supaya orang mengetahui bagaimana caranya hidup di dalam Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa
bagi saya dan teman-teman imam yang lain. Semoga kami, para imam, dapat membimbing umat-Mu melalui apa yang sudah kami ketahui dan juga kami lakukan, supaya dapat menjadi teladan bagi jemaat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi para orang tua. Berkatilah para orang tua agar menjadi contoh cinta kasih dan kebaikan, bukan hanya memerintahkan sesuatu, tetapi menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi penyelenggaraan G20 yang akan berlangsung di Bali. Berkatilah negara kami, agar negara kami bukan hanya berhias, tetapi negara kami menata supaya kami semua sebagai satu bangsa menjadi bangsa yang ramah, bangsa yang Engkau pelihara dan Engkau lindungi serta Engkau sejahterakan, menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh berdoa kepadamu. Kami percaya Engkau akan mengabulkan doa-doa kami seturut kehendak baik-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Saudara-saudari, marilah kita berdoa bagi perdamaian dunia bersama Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus yang baik, sabda-Mu hari ini mengecam kemunafikan dan tindakan orang Farisi. Kami pun tidak luput dari sikap munafik dan bertindak tidak adil, serta mengabaikan kasih Allah terhadap sesama. Sadarkan dan ampunilah kami ya Yesus, semoga kami tetap waspada mengindahkan Engkau Sang Gembala sejati sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang maha baik memberkati kita semua, pekerjaan, keluarga, hidup, dan juga putra-putri kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.